teman-teman. Gimana kabarmu Nikel? Kalau dari Nikel sendiri kabarnya gimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, apalagi Nikel baik tentunya kita semua juga baik ya. Meskipun di luar hujan, mendung gitu, kita tetap bersyukur, bersukacita boleh hadir bersama-sama. Nah, di awal kita enaknya nyanyi lagu apa nih Nikel? Kita dipilih. Oke, bener banget, kita dipilih musik, mainkan. Mari kita sama-sama memuji Kamu dengan sukacita teman-teman, karena kita semua dipilih ya, memang ya bangsa yang terpilih. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mau bersama-sama nyanyikan satu pujian Janjimu Seperti Fajar. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita dan mari kita bersyukur karena kita punya Allah Tuhan kita yang janjinya selalu baik bagi kita semua.
berkati acara pemuda ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan terima kasih atas berkat ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ya silakan boleh duduk teman-teman ya. Ini kasihan ini banyak berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Musik mainkan. Ya sama-sama ya kita pujikan ya. Kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan ya. Nanti akan segera mendapatkan berkat melalui talk show. Kita akan mau sama-sama memasuki sesi firman Tuhan. Kita pujikan Ku Nyanyi Haleluya.
sebelum kita masuk ke dalam sesi talk show malam hari ini, Bapa di surga, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau hadirkan kami anak-anak-Mu yang rindu mengenal Engkau semakin dalam lagi. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya malam hari ini kami semakin dibentuk, kami terus diajar untuk semakin mendalami akan firman-Mu Tuhan, melalui sesi talk show di malam hari ini. Kami rindu untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bijaksana, semakin berhikmat dalam kami mengelola kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini, kami akan belajar untuk mengelola keuangan yang Tuhan percayakan pada kami semua. Urapi Tuhan setiap pelayan-Mu, baik moderator, narasumber, dan juga pembicara yang akan melayani dalam sesi malam hari ini. Semua dalam berkat pengurapan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, Tuhan, berikan hikmat-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu, akan diskusi atau talk show ini, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut sesi talk show pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Saya silakan pada moderator ya. Oke. Selamat malam, Shalom. Acara malam ini adalah talk show. Talk show-nya tentang apa teman-teman? Tentang ini loh, dompet kita ini loh. Tentang keuangan. Temanya kita uangmu, uangku versus uangku, uangku. Di mana kita di masa muda itu setidaknya sudah bisa belajar ya, kita belajar di sini berdiskusi gimana mengelola keuangan kita. Di sini kan ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang juga yang kerja. Nah, di sisi lain kita juga harus pinter nih mengelola keuangan ketika kita sudah berelasi dengan teman, dengan pacarnya, dengan tunangannya, atau juga dengan suami istri. Nah, saya nggak sendirian kok teman-teman. Di sini saya moderator menjembatani teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber. Jadi saya di sini menjembatani teman-teman. Ya pastinya kita ada narasumber yang cantik-cantik, glowing lebih tepatnya. Jauh tuh dari mana ya? Korea. Dari sana. Kita datangkan spesial buat teman-teman di sini. Nanti tanya-tanyain aja sekitar dompetnya teman-teman. Pengen tanya gimana yang pengen kalian gimana caranya mengelola keuangan. Narasumber ini dua-duanya cantik-cantik. Dua-duanya juga kerja di instansi perbankan. Tuh kan? Lebih enak kan? Nah, narasumber yang pertama, jabatan terakhirnya adalah leader lending ya kalau nggak salah. Kalau untuk narasumber yang kedua, jabatan terakhirnya customer service. Narasumber yang pertama kita kita sambut. Namanya adalah Aprilia Anwari. Silakan maju ke depan. Sebut saja Kak Lia. Ya. Oh ya, Aprilia. Kak Aprilia gitu ya. Oke, silakan duduk. Narasumber kita yang kedua, kita sambut juga atas nama Lia Apriani Vina. Kita sebut Bu Jose ya. Kita sebut Bu Jose karena Agustus kemarin Kak Lia, Bu Jose ini telah melepaskan lajangnya, sudah menikah. Ini rahasia loh teman-teman ya. Cuman mumpung ada orangnya, jadi saya berani ngomong. Jadi Kak Lia menikah dengan Pak Jose, otomatis panggilannya Bu Jose. Ya, ya kita sapa dulu ya teman-teman ya. Aduh kejauhan, gak enak. Gimana nih kabarnya? Ini nih mic-nya dipakai, oke. Ini kosong ternyata saudara, nggak ada, narasumbernya cuma 2. Kak Lia. Itu Bu Jose. Iya, Kak Lia gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat. Sudah siap ya dengan pertanyaan teman-teman ya? Harus ya. Oh harus ya, oke teman-teman. Bu Jose.
Sehat, puji Tuhan. Kabarnya baik, sehat. Hari ini masak? Tidak. Oh, tidak. Tapi sudah siap dengan rutinitas dengan suami ya. Otomatis hari ini kita mau nanyakan masak apa besok. Oh enggak ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, boleh dari teman-teman yang di sini. Silakan acungkan tangan. Pertanyaannya mengenai ya seputar keuangan teman-teman. Nah, ini tips pertanyaan pertama saya bisa ambil dari yang teman-teman isi di online form ya, LG form. Yang pertama nih, pertanyaan yang pertama, tips mengelola keuangan dengan pendapatan UMR yang sudah kerja. Bisa dibantu jawab sama Kak Lia deh, Kak Lia. Ya. Aduh, oke, saya mencoba menjawab ya. Ini nggak ada salah benar kan ya Kak Iski ya? Nggak ada. Ya. Udah tanya Oke. moderatornya Oh tuh. iya. Oh iya. Oke, untuk yang bisa saya sharekan kalau untuk pengelola uang gaji UMR katakan berapa? UMR itu upah minimum 4,3. 4,3, katakan 4,5 ya. Kalau bisa saya ini sharekan, coba untuk teman-teman buat skala ini loh, pembagian itu loh, persentase. Jadi yang pertama karena kita anak Tuhan ya, 10% perpuluhan, 40% untuk kebutuhan untuk tagihan-tagihan ya. Jadi misalnya ada teman-teman ada tagihan cicilan gitu ya, listrik, air, bla bla bla. 30% untuk ke ini ya, kehidupan ya. Jadi kehedonan teman-teman ya. Misalnya kayak nonton, nongkrong maksudnya. Terus apa lagi ya? Skincare ya buat cewek-cewek ya. Terus sisanya untuk investasi, berarti sekitar 20% gitu sih Kak Andriani. Terus ini ya boleh saya tambahkan lagi, kita harus menjadi pribadi yang merasa selalu cukup. Jadi berapapun gaji teman-teman ya, soalnya saya juga pernah merasakan dari gaji yang berapa sampai sekarang, kalau kita ngikutin gaya hidup itu nggak akan habis-habisnya ya. Jadi itu sih harus merasa cukup, terus harus konsisten dengan persentase yang tadi saya contohkan tadi ya. Kalau misalnya teman-teman, Kak kalau saya belum punya ada cicilan, ya bisa aja presentasinya diganti. Mungkin investasinya teman-teman yang dibesarkan, atau mungkin, tapi jangan kayak donanya dibesarkan ya. Mungkin perpuluhannya misalnya 10%. Mungkin teman-teman bisa tambahkan 5%-nya untuk bagi-bagi ke kayak panti asuhan kah, atau ke ya mungkin ada amal-amal lah ya. Kita ya contoh dari seberang ya amal lah. Bisa. Jadi tergantung kehidupan teman-teman kan masing-masing kan berbeda. Kalau yang saya bisa sharekan sih presentasinya seperti itu. Mungkin Ibu Jose mau menambahkan. Boleh, Ibu Jose silakan menambahkan. Iya, kalau UMR ya hampir sama kayak Celia. Yang penting kita tahu skala prioritas kita yang pertama itu apa ya teman-teman. Jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukannya kita. Dan kalau dari pengalaman saya selama ini kan selalu ngekos ya. Jadi saya sudah pos-poskan dana-dana di mana yang memang setiap bulan itu sama total untuk keluarannya. Kayak misalnya uang kos, uang bensin, uang makan, kayak gitu udah saya benar-benar pisahkan. Dan juga uang untuk tabungan yang memang harus saya sisihkan itu juga udah sebisa mungkin. Saya tipe yang nggak bisa lihat ada uang di tabungan ya teman-teman. Jadi kalau saya udah lihat uang di nominal itu di rekening saya, jadi saya tuh udah kayak, oh aku masih punya uang kayak gitu. Jadi karena saya punya sifat seperti itu, jadi saya selalu melenyapkan uang saya ya teman-teman ya. Saya kenal karena mulai kerja di bank, saya tahu yang namanya tabungan rencana, pokoknya tabungan yang dananya itu dikunci kayak gitu teman-teman, di hold. Jadi setiap bulannya dana itu pasti sudah kepotong otomatis dari rekening saya. Kalau pengalaman saya sih seperti itu. Jadi benar-benar ada dana yang memang
bisa saya gunakan. Jadi sebisa mungkin ya uang itu harus cukup selama 1 bulan kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih, sangat membantu sekali. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, ada yang ditanyakan lagi nih. Mungkin kurang puas. Yang kerja di sini ada berapa sih? Coba angkat tangan dong. 1, 2, 3, 4 dan saya 5, 6, 7 ya. Teman-teman yang masih belum kerja, berarti kan masih dapat dana dari orang tua. Mungkin ada yang tanyakan, gimana nih saya bisa nyisihkan dananya dari orang tuaku. Misal nih siapa yang di pojok kan? Oh ya, paham ya. Silakan dijawab. Kalau self reward ya penting nggak penting sih ya Yose ya. Jadi tapi itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan setiap bulannya ya. Jadi kan itu bikin kita malah kayak lupa diri kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya ada uang, memang ada uang lebih, alangkah lebih baiknya disimpan dulu, ditahan dulu. Nanti kalau misalnya Jose punya keinginannya apa, juga suka IT misalnya ya kan, pengen beli laptop baru Jose-nya kayak gitu. Ya udah tahan aja, tabung sampai memang dananya cukup. Nanti seketika itu juga dapat mungkin laptop yang lebih bagus, harganya juga sesuai. Jadi itu merupakan self reward terbaik lah yang Jose bisa terima kayak gitu. Jadi bisa-bisanya kita untuk menahan diri dan juga keinginan sih kayak gitu. Cukup Jose? Ya, terima kasih. Ayo ada lagi? Dea mungkin? Ayo. Oh ini, tadi kan self reward ya. Kalau saya lebih ingin menanyakan, kan saya anak kos ya, pasti kan juga sama dengan Ibu Jose harus menyisihkan uang untuk entah untuk makan, uang bensin, uang ngeprint, terus dana darurat dan tabungan. Biasanya saya saving beberapa persen untuk tabungan. Nah, tapi ketika melihat diskon, rasa impulsif atau ingin 90 bulan beli gitu kan. Jadi misal saya punya uang, misal saya punya tabungan uang sekian, pas ada barang diskon, nambah 1.000 dapat barang lagi gitu kan. Boleh deh gitu kan. Terus kadang tebus murah juga ya, udah menggiurkan. Nah, ada tips atau trik juga nggak buat anak kos biar lebih menahan rasa pengen beli yang diskonan nih ya kan? Karena dari anak kos itu suka banget sama diskon. Mungkin yang lain bahkan juga suka ya. Itu sih, apalagi 90%. Ya boleh dijawab nih sama Kak Lia. Kayaknya bener ya, nggak cuma anak kos yang suka sale ya, semua juga suka sale. Untuk tipsnya nggak ada, enggak ya, karena saya juga gitu, enggak. Kalau yang tadi kan sempat sebut yang tambah 1.000 dapat 2. Ya, saya tahu mungkin tokonya itu ya. Nah, kalau memberikan tipsnya itu ini ya, skala prioritas lagi kembali. Ini barang yang mau kamu beli itu keinginan atau kebutuhan. Gitu sih. Kalau misalnya katakan contoh gampang, kalau sabun ya, kalau menurut saya sih kayak tebus murah gitu ya oke lah ya kan. Maksudnya kita juga perlu kan sabun ya. Aku nggak perlu sebut merek kan, toko yang tambah 1.000 dapat 2 itu kan. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, bisa cewek ya, baju lah katakan ya, atau sepatu atau tas gitu ya, apa ya, kalau saya pernah dapat bocoran ya, sebut saja sebuah department store yang depannya M itu. Nah, iya yang panas itu. Yang panas itu yang ada di Gresik itu ya. Itu meskipun sale, dia itu masih untung itu masih berapa persen, karena harga pokok mereka produksi itu katakan cuma 50.000. Jadi misalnya dia bandrol harga misalnya merek misalnya itu si F itu, depannya F itu misalnya ya, itu misalnya dibanderol 200.000 katakan, terus dia diskon 50%, masih 100.000 kan, padahal harga pokoknya dia jual 50.000. Jadi sebenarnya sale itu cuman menggugah jiwa impulsif kita untuk
buying apa maksudnya ya kayak gitu, beli gitu. Tapi jadi ya cewek biasa yang agak aduh gitu ya, apalagi barang-barang lucu, diskonan. Ini apalagi tahu kalau ini sebenarnya harga ini normalnya itu segini gitu kan. Tapi kayak ya tadi kembali lagi ini kebutuhan atau keinginan gitu sih. Kalau self reward masalah makan sih oke lah, enggak ya. Masalah makan oke lah karena ya tapi enggak inilah. Maksudnya kita juga tahu kan, maksudnya kayak ini butuh apa? Cuman ya tadi impulsif aja, keinginan itu aja gitu. Balik lagi sih. Ya, mungkin aplikasinya coba di-uninstall dulu. Ya. Karena tipe-tipe kita kan mager ya. Jadi kalau belanja sekarang itu enaknya memang pakai handphone. Ada lagi mungkin? Kalau untuk ini Kak, mau persiapan merit nih. Ada beberapa pertanyaan dari GFOM juga. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan pendapatan UMR jika ada banyak kebutuhan pribadi dan kebutuhan saat akan menikah? Atau misalnya mengadakan resepsi dan pemberkatan nanti. Karena untuk mengadakan acara butuh biaya yang sangat besar loh itu untuk resepsi. Tapi gajinya cuma UMK atau UMR. Gimana nih Bu Jose? Kalau dari saya untuk gaji UMR dan juga gimana mempersiapkan jika ada keinginan untuk menikah gitu ya. Kalau ini harus apa ya, dari kedua belah pihak sih teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman-teman nabung sedangkan pasangan teman-teman itu nggak ada punya keinginan menabung kayak gitu ya. Kalau dari saya sendiri sama pasangan saya, jadi dari sebelum kita menikah, bahkan dari kita sebelum kita bertunangan itu kita sudah berkomitmen ya teman-teman. Gimana caranya bertunangan itu sendiri nantinya itu benar-benar dari dana kita berdua kayak gitu. Jadi gimana caranya kita itu untuk sebisa mungkin dana yang kita punya dari gaji kita benar-benar sisihin walaupun nggak banyak, itu bisa kita cukupkan untuk kebutuhan kita nantinya kayak gitu. Jadi gaji saya sendiri saat saya bekerja di teller itu nggak banyak ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang bekerja di bank pasti tahu berapa sih gajinya teller itu kayak gitu. Jadi ya, dan pasangan saya sendiri ini juga belum lama bekerja, jadi ya gajinya juga ya tepok lah gaji UMR kayak gitu. Jadi gaji segitu ya kita benar-benar milahin dana. Gini, kamu bisa nabung berapa tiap bulan kayak gitu. Jadi saya benar-benar buka-bukaan gitu. Jadi kedua pasangan itu harus jelas gajimu berapa, gajiku berapa, kamu sanggup menabung berapa supaya nanti dana itu terkumpul sesuai dengan acara yang kita inginkan kayak gitu. Dan sebelum bertunangan pun kita mikir lagi kita mau nikah kapan nih gitu, dananya sudah cukup tidak. Kalau misal sekiranya memang kedua belah pihak belum sanggup untuk membiayai pernikahan tersebut, ya kita juga harus dengan bijaksana, ya udah nabung aja dulu, nanti kalau misal sekiranya uangnya atau ada mujizat gitu ya kita berdua percaya ada mujizat kayak gitu, ada mujizat, ada Tuhan kasih dana dengan sendirinya kayak gitu, pasti nanti yang kita inginkan itu ada yang nggak sangka-sangka ya teman-teman. Tuhan pasti turut bekerja dari apa yang kita usahakan kayak gitu sih. Terima kasih. Super sekali. Oh, Deva, monggo. Saya mau tanya, tadi kelanjutannya tadi yang jawaban dari Bu Jose, saya mau tanya, ini apa katanya ada orang yang bilang kalau apa yang bayar pernikahan itu pihak keluarga wanita. Jadi menurut Bu Jose gimana pendapatnya kalau yang memang katanya yang harus biayain itu yang pihak keluarga wanitanya? Wah, ini agak berat ya. Gimana Bu Jose? Kalau untuk kayak gitu sebenarnya itu juga salah satu pemikiran saya saat saya sebelum menikah sih Eva. Jadi saya juga punya pemikiran itu karena saya sendiri bukan dari orang Jawa, saya bukan orang Gresik. Jadi sebenarnya seperti itu saya rasa setiap daerah itu beda-beda ya.
di Kalimantan pun sendiri itu juga beda gimana. Jadi kalau dari itu sebenarnya pembicaraan kedua belah pihak aja sih, kayak dari Eva atau pihak pasangannya Eva itu kayak gimana. Itu kan nanti sebelum Eva mungkin memutuskan untuk menikah ada pembicaraan, nanti mungkin dari keluarganya Eva pengennya gimana, dari keluarga pasangannya Eva kayak gimana. Itu sih pembicaraan pribadinya dua belah pihak kayak gitu. Jadi keputusan bersama. Sekiranya kan tidak mungkin tiba-tiba memaksakan kehendak harus perempuan semua. Saya rasa orang tua pasangan pasti memikirkan lah kayak gitu sih Eva. Sudah cukup? Ya. Ini ada pertanyaan. Saya seorang pekerja, berapa rupiah yang harus ditabung setiap bulannya agar esok di masa depan saya bisa menikah dan menghidupi keluarga? Waduh, berapa rupiah? Mungkin sepertinya ini banyak ya, berjuta-juta ya. Bisa dijawab mungkin Kak Lia, ada pandangan atau ada gambaran ya? Silakan. Tadi ya yang sudah ini ya saya jelaskan, mungkin dari persentase gaji terus dibagi-bagi gitu. Kalau nominalnya kan karena pendapatan orang beda-beda ya per bulan. Benar. Ya, Terkadang gitu. masih single aja kok kurang ya, apalagi untuk menghidupi keluarga. Nah, gimana ini? Karena kan di sini pertanyaannya tuh berapa rupiah yang harus ditabung setiap bulannya? Ini sebenarnya ke laki-laki mungkin ya? Ya mungkin ya. Sepertinya yang berpengaruh. Oke, besok kita datangkan ya spesial Bapak Gembala. Oh, enggak. Oke, teman-teman, saya beri kesempatan lagi yang mau bertanya di sini. Oke, Dek Gestal, silakan. Jadi kan di sini kan juga mau kerja. Nah, kan tiba-tiba yang awalnya cuma dapat uang sekian gitu dari mama bapak, terus habis itu dapat uang misal 6 juta atau UMR lah 4,3 gitu. Nah kan kalau aku baca-baca gitu sama lihat webinar gitu ya, di umur segini tuh zamannya jadi apa sih istilahnya investor agresif gitu. Jadi harus umur segini harus ini nabung-nabungnya banyak gitu. Iya nabung-nabungnya banyak, tapi ke arah mana ya, maksudnya yang ditabung itu yang dipersiapkan dulu tuh yang mana, kayak rumah mungkin, tanah mungkin ya, atau apa, atau nikah gitu, itu yang mana dulu sih yang gitu. Dek Gestal mau tanya ke siapa? Bu Jose apa Kak Lia? Oke, dijawab dua-duanya ya. Bu Jose dulu silakan. Kalau untuk pembagian investasi ya kayak gitu ya. Kalau saat ini kalau untuk kita investasi itu kan banyak ya medianya, dari kripto atau apa ya, itulah pokoknya banyak. Tapi juga dari teman-teman sendiri kalau untuk investasi pun itu harus benar-benar belajar ya teman-teman. Kita jangan sampai bernafsu taruh dana segitu banyaknya tiba-tiba hilang ya teman-teman. Bahkan kalau untuk saat kita baru masuk kerja ya, sebisa mungkin ya gaji itu kita alihkan untuk yang benar-benar dana yang teman-teman pengen. Misalnya Gestal sendiri keinginannya apa gitu, kayak misalnya mungkin nabung emas aja dulu deh kayak gitu. Itu kan sesuatu investasi yang aman lah, seenggaknya tidak beresiko terlalu tinggi. Atau teman-teman tertarik dengan reksadana ataupun deposito, tempat investasi yang memang tidak memiliki resiko tinggi kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk menabung ke hal-hal yang sekarang lagi tren kayak gitu, itu saya rasa jangan dulu ya, karena banyak juga aplikasi-aplikasi bodong yang justru membuat teman-teman kayak rugi sendiri kayak gitu. Jadi walaupun tempatkan nih dana dengan 100.000 rupiah aja Anda sudah bisa investasi. Enggak ya teman-teman ya. Investasi pun mungkin teman-teman taruh dana di situ 100.000, besoknya itu sudah turun sangat jauh ya teman-teman. Justru yang mungkin kalau mau belajar oke lah, tapi kan cari aplikasi yang memang bisa buat belajar tanpa harus meletakkan dana di situ kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Tanggapan dari Kak Lia, silakan. Ya sama ya kayak Kak Lia, karena kita di dalam dunia perbankan ya, jadi investasi yang kita sarankan juga yang aman-aman ya, jangan, maksudnya bukan jangan sih, sorry saya revisi, oke lah misalnya investasi ke saham atau apapun itu ya, tapi yang boleh saya garis bawahi adalah teman-teman di sini harus paham dulu, harus siapkan mental juga, karena memang itu yang dibuat swing gitu loh kan, naik turunnya kan, fluktuatifnya kan luar biasa. Jadi kita dari pihak bank ya, jadi menyarankan lebih amannya ya kan, investasi ya mungkin emas tadi, obligasi, reksadana, emas, obligasi, reksadana, deposito mungkin kalau ada duit lebih gitu. Tapi kembali lagi ke Gestalt, mungkin punya cita-cita yang selama ini pengen misalnya aku pengen nyenengin mama papa, mungkin mau beliin rumah atau mobil, kan semua teman-teman di sini kan punya cita-cita visi misi sendiri-sendiri kan. Benar. Jadi mungkin kalau mau ditanya investasi apa, ya yang aman-aman dulu lah untuk inilah ya, buat ya taruh di bank. Ya mungkin memang kalau dilihat secara angka mungkin nggak terlalu gede ya. Kalau saham kan, kalau mungkin teman-teman pernah lihat kan bisa cuan berapa puluh % gitu kan. Tapi kalau boncos gitu ya. Tapi kalau untuk obligasi, reksadana mungkin ya deposito ya segitu-segitu lah ya, cuman aman gitu sih. Oke, benar sih, kita memang ada keinginan untuk investasi. Investasi itu misal untuk beli rumah, beli tanah, benar. Cuman kan kalau kita nabung misal 15 tahun atau 20 tahun baru kita bisa beli. Nah ini kan bisa KPR nih, ambil aja dikali. Ibaratnya memang kita berinvestasi itu ya nggak harus nabung juga, ya kita nyicil tapi untuk barang yang memang sekalian gitu loh, yang besar ya, itu rumah ya kita nyicil boleh, karena KPR itu juga mudah kok ya. Bener begitu ya Kak Lia ya? Japri aja ya? Iya bener. Tapi kalau nabung investasi panjang bisa dengan saya juga bisa. Untuk jangka panjang nih, barangkali 10 tahun lagi pengen beli mobil, atau mungkin mau nyenengin orang tua, atau mungkin nanti ada keinginan yang lain teman-teman. Jadi investasi itu juga penting. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana menurutmu kalau pacaran itu yang traktir harus cowok? Ini yang cowok-cowok ketir-ketir nih. Silakan nih Kak Lia. Harusnya pembicaranya satu cowok ya. Iya. Apa tadi? Yang traktir harus cowok. Yang traktir harus cowok. Ada dua sisi. Nggak terima ya cowoknya. Ada dua sisi nih yang saya mau tanyakan dulu. Ini ceweknya udah kerja apa belum? Kalau misalnya yang ceweknya belum kerja, yang cowoknya sudah kerja, ya memang cowoknya yang bayar ya, karena cowoknya yang punya duit ya kan. Kalau misalnya dua-duanya sudah kerja, ya gantian lah ya gitu loh. Misalnya kalau yang cowok lagi bokek, ya boleh lah ngomong gitu, karena sorry panggilnya apa, beb apa yang apalah itu ya, sorry gak ada duit, ya boleh lah gantian ceweknya juga bayarin gitu. Enggak selalu cowok yang bayarin ya, kalau sama-sama kerja. Tapi kalau yang cowoknya udah kerja, ceweknya nggak kerja kan kasihan ya. Gitu. Ya boleh lah sekali-sekali gitu. Itu pasti naik cowok itu pasti. Tapi kalau kebalikan, yang ceweknya kerja, cowoknya belum, ya ceweknya aja. Putusin ya benar. Itu sih, mungkin Bu Jose mau saling support ya, saling support. Nah ini kalau misalnya nih uangnya itu dicampur. Maksudnya gini, bagaimana menurutmu jika pada masa pacaran, siapa yang sudah pacaran? Uangnya sudah tercampur jadi satu. Jadi kayak uangnya doiku ya uang aku juga gitu. Gimana nih menurutnya Kak Lia sama Bu Jose? Gini, tergantung ya, ini pacaran yang masih sampai SMA atau yang sudah mau ke pernikahan gitu. Apa tadi? Uangnya jadi satu ya? Iya. Kalau saya boleh kasih pandangan ya, kan masih pacaran nih, kan belum dalam status hukum, kan masih belum sah, maksudnya masih sendiri-sendiri kan. Ya ada plus minus sih. Kalau hal yang enggak, misalnya negatif thinkingnya ya, kan belum tentu kedepannya juga jadi ya toh. Misalnya bahasa Jawa, maksudnya terkadung, misalnya sudah terlanjur punya tabungan bersama, terus misalnya putus nih, gimana ya kan? Atau apalagi lebih ekstrimnya lagi, saya punya temen itu nyicil rumah bersama teman-teman, terus putus, udah tunangan, jadi kan
maksudnya ke depan tuh semua bisa terjadi. Jadi itu balik ke pasangan masing-masing sih Kak. Jadi kalau saya punya pandangan ya terserah pasangannya. Kalau misalnya memang sudah punya komitmen, oke, misalnya punya tabungan bersama. Katakan misalnya sebulan BEP yang kita tabung misalnya 1 bulan 2 juta. Berarti kan maksudnya imbang ya kan, nggak ada yang kalau misalnya ada sesuatu ke depan ada worst case-nya mereka kelar pun kan nggak ada yang berat sebelah nih. Misalnya kayak yang cowok tiap bulan 5 juta, yang cewek cuma 2 juta kan nanti kalau kelar pun kan nanti jadi masalah. Kalau misalnya sama-sama kan adil kan, misalnya kalau ada apa-apa. Terus bisa juga tabungannya, kalau misalnya emang fix mau buat tabungannya harusnya bisa di nama sama ya. Ya bisa dinamakan sama, jadi di QQ ya. Di QQ ya itulah istilah, nanti tanya ke CS ya guys gitu ya. Bisa di QQ ya. Jadi nanti tabungannya 2 nama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa diurus bersama. Terus ya mungkin ini ya, mungkin ada perjanjian hitam di atas putih kalau teman-teman takut ya, gitu sih. Tapi ya semua kembali ya, ini kan nggak ada benar dan salah, ini cuma pandangan aja. Kalau misalnya memang kalian ngerasa aku nggak yakin Kak, ya udah. Maksudnya komitmen sendiri-sendiri aja. Misalnya kamu nabung di tabunganmu sendiri, pasanganmu juga tabung di tabunganmu sendiri. Tapi kalau udah yakin ya udah jadi satu ya, terima segala konsekuensi di depan gitu. Itu sih yang dari saya. Ya, kalau Bu Jose gimana? Sama ya. Setuju. Jadi setuju ya kalau misalnya uangnya doi, uangku juga. Oh enggak ya? Tergantung Pembicaraan kita. kedua belah pihak aja. Oke. kayak gitu. Tapi ya jangan teman-teman sama doi. Doiku uangnya banyak nih, porotin aja. Enggak boleh ya teman-teman ya. Gimana Mas? Kamu sering diporotin ceweknya? Kok diem aja? Oh iya enggak ya. Coba sih tanya gimana? Bisa enggak ngelola keuangan sepanjang hidup? Oh iya benar-benar. Sekarang pegang kartu. Tapi ini ada pertanyaan loh. Pertanyaannya adalah, uang yang ditabung di rekening selalu habis. Di rekening karena ada biaya administrasi tuh. Terus mau nabung malah berkurang. Gimana caranya kalau nggak males bikin budget dan bagusnya nabung cash atau gimana? Nah ini bisa tanya ke Bu Jose ya, karena customer service. Coba. Kalau dari saya, sebenarnya kalau teman-teman di sini pasti kan punya rekening ya, punya bank lah, punya rekening. Jadi teman-teman iseng aja datang ke banknya teman-teman yang memang teman-teman prefer ke sana kayak gitu. Tanya aja. Suatu bank itu nggak cuma punya satu produk kok teman-teman. Pasti mereka punya banyak banget produk yang bisa ditawarkan ke teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Jadi ketika kita datang ke bank itu pasti kita, Mbak aku mau tanya dong, aku pengen punya rekening nih yang nggak ada biaya administrasinya, ada nggak gitu. Kalau mereka jawab oh nggak ada Mbak, ya udah teman-teman cari ke bank yang lain. Atau sekarang pun bank digital saya rasa banyak yang menawarkan kayak gitu, cuma teman-teman juga harus lebih selektif lagi karena nggak semua bank digital itu aman kayak gitu ya. Terus tergantung teman-teman juga lagi nyamannya kayak gimana. Kalau teman-teman nyaman nyimpen uang di bawah bantal, saya rasa itu udah gak zamannya ya teman-teman ya. Dan nanti bukannya kekumpul malah dimakan sama tikus atau rayap nanti uangnya. Kayak kejadian ada berita viral tuh kan juga uangnya dimakan rayap, sayang ya teman-teman ya. Ada ratusan juta dimakan rayap. Jadi pinter-pinternya teman-teman pilih bank, terus buka rekening yang jenis. Saya rasa pemerintah juga ada menawarkan di semua bank itu bank yang dengan nominal terendah teman-teman udah bisa nabung kayak gitu sih. Jadi banyak produk yang dimiliki bank yang bisa teman-teman pilih. Jadi teman-teman harus lebih research lagi lah kayak gitu. Ini ada pertanyaan yang lucu. Dia sudah berusaha nih nabung, tapi uangnya tuh hilang terus. Gimana dong? Gitu loh. Untuk saat ini keuangannya sih masih aman, tapi dompet tersisa duit warna kuning dan hijau. Bagaimana cara mengubah warnanya menjadi merah? Atau mungkin dilukis ya. Terus yang bikin lucu tuh warna kuning. Kuning itu berarti yang 500 rupiah tuh. Oh iya, yang 500 logam itu yang kuning. Ya ini maksudnya mungkin dia tuh nabung di dompet mungkin ya. Ada yang merah, terus tiba-tiba itu cepet entek jadinya kuning sama hijau tuh. Mungkin Kak Lia aja deh yang jawab.
Gimana jadi merah? Gimana ya? Supaya nggak habis ya, jangan dikeluarin uangnya ya. Gimana ya? Ya mungkin jangan hedon ya. Itu sih kuncinya. Maksudnya uangnya cepat habis. Iya, mungkin maksudnya gitu ya. Mungkin uangnya ya dikurangi cepet jajan-jajannya. habis. Kurangi hedon-hedonnya, jajannya. gitu. Iya, silakan yang bertanya lagi di sini. Satu lagi. Oh iya Mas itu silakan. Oke, aku mau bertanya beberapa hal, ada beberapa poin pertanyaan. Kalau aku lihat di YouTube ada influencer itu sudah menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, kesehatan dan lain-lain. Itu kan influencer ya, jadi sekali dapat 2 digit, 3 digit. Kalau kita 1 digit nggak sampai pertengahan bulan sudah koma, nol minus, sudah minus. Oh, jadi kuning ya. Bagaimana kita bijak untuk apakah kita harus benar menyiapkan jangka panjang atau kita let it flow aja sih hidup. Jadi kita jalani aja, pokoknya bulan ini cukup ya sudah cukup, atau kita harus menyiapkan jangka panjang seperti kayak influencer yang di luar sana. Itu yang pertanyaan pertama. Tadi yang kedua tadi menyambung pertanyaan itu, mungkin itu maksudnya gini, saya pernah mengalami di salah satu bank BUMN yang biasanya BUMN kalau gajian di bank itu gitu aja. Itu saya punya kartu itu, jadi saya naruh uang itu tarik sendiri. Jadi aku nggak ngambil, aku cek di tellernya, oh ini uangnya ditarik mas, dan gimana gini. Duh, saya nggak narik, saya nggak pakai uang ini buat beasiswa kok. Maksudnya ngambil buat beasiswa aja, tapi kok uangnya keambil gitu. Itu tellernya ngomongnya uangnya saya yang narik, di catatannya kodenya saya narik, tapi saya nggak narik. Itu bagaimana kita menghindari kejahatan-kejahatan perbankan seperti itu. Itu pertanyaan saya. Thank you. Silakan. Boleh Bu Jose, boleh Kak Lia. Kalau yang untuk investasi ya benar sih. Kalau yang influencer itu kan ya apa ya? Ya secara logika lah ya. Kalau secara logika, misalnya kita punya 3 digit, ya kan? Ya pasti lebih gampang kan untuk apa? Kalau tagihannya atau cicilannya dikit sih gampang. Tapi semua balik ke gaya hidup tadi dan juga prioritas itu. Jadi kalau misalnya kamu belum ada cicilan apapun, ya itu dibuat investasi bagus menurut saya. Karena ya tadi kembali ke yang saya pernah bilang tadi, karena ke depan kita nggak tahu ya, apalagi kan prediksi para orang-orang di YouTube itu kan tahun 2023 semakin bla 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 itulah ya. Jadi memang kita lebih baik ya ini persiapkan segala sesuatu. Jadi coba untuk investasi pendidikan belum punya anak ya terus ya. Ya investasi apa? Ya nabung lah gitulah istilahnya. Terserah sih kamu mau pilih yang mana, investasi apa yang kamu misalnya menurutmu aman, terus kamu menguasai itu, ya go ahead gitu sih. Gitu sih. Terus untuk Terima kasih Kak Lia. yang pertanyaan kedua, yang ini menghindari kejahatan perbankan. ya itu mending dilaporin aja ya Kak ya. Dilaporkan saja Laporan Mas. aja sih. Itu lebih bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Print rekening korannya. Tapi itu berkali-kali atau hanya 1 kali? Berkali-kali sampai uangnya habis. Berarti mending ditutup, buka lagi aja. Ya, dan ini ya mau pesan buat teman-teman, jangan sekali-sekali dengan gampang memberikan KTP ya. Soalnya sekarang kan gampang ya, ini pakai KTP tiba-tiba teman-teman jadi utang apa yang digital itu ya gitu sih. Lebih hati-hati Link-link aja. yang nggak bener Ya tuh sama ini biasanya. kalau misalnya teman-teman punya kartu nih, di belakang itu kan ada kode CVV yang 3 angka itu. Jangan sekali-sekali di-share ke orang lain ya. Karena itu kalau soalnya itu kalau teman-teman pernah transaksi di online itu kan pasti ditanyai CVV kodenya kan. Terus nanti dikirimkan kode OTP ke SMS teman-teman juga. Nah, kode OTP juga jangan dibagikan ke orang lain juga. Itu juga bisa modus digital zaman sekarang ya. Gitu sih pesan saya. Terima kasih. Gimana Mas Titus? Ya. Biasanya memang kalau 1 digit itu kita kasih pemerintah
memfasilitasi dengan biasanya BPJS. Nah, mungkin dengan yang minimal dulu, BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, itu kan juga mungkin masih minimal ya. Itu juga termasuk investasi loh ya, investasi kayak BPJS ketenaga kerjaan itu, walaupun minimalnya kecil nominalnya. Ini sudah di penghujung waktu nih, kayaknya masih banyak pertanyaan ya. Bisa japri aja ya nanti ya. Yang aduh aku pengen tanya tapi nggak bisa. Karena sudah di penghujung waktu ya. Oke, terima kasih untuk dua narasumber yang baik hati, yang glowing. Kita kasih aplaus. Silakan duduk kembali. Jadi nanti teman-teman kalau misal memang masih ada pertanyaan, bisa japri ke tim acara, nanti bisa dibantu lagi. Talkshow-nya sudah selesai ya dengan saya. Aduh sedih ya, oh enggak. Kita akan renungan bagaimana untuk lebih bijaksana mengelola keuangan. Kita undang pembicara kita, Bu Titin Yuliana. Waktu tempat saya persilahkan. Oke, semuanya sudah ditanya ya, luar biasa. Kalau masalah uang itu masalah yang sensitif, gak ada habisnya kalau kita berbicara uang ya. Sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan, saya ada sedikit kesaksian untuk kehidupan saya, sedikit aja ya. Saya kerja di BCA, maaf merek ya. Memang soalnya saya sudah 30 dari 91 sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun saya bersama di tempat saya bekerja. Dan saya masuk di tahun 91, teman-teman gaji saya pertama, saya lulus SMA. Saya lulus SMA masuk, ini sharing ya supaya teman-teman paham. Lebih baik kita itu kehidupan ya, kehidupan nyata itu bisa menjadi tetap ditangkap sini. Saya gaji kali pertama kerja itu 125.000. Ya, 125.000. Saya belum punya tanggung jawab keluarga, suami, anak belum ada. Masih lulus sekolah langsung kerja. Tapi saya punya tanggung jawab adik ya. Saya harus membiayai adik saya sekolah. Ya. Saya harus membiayai adik sekolah, saya harus membantu orang tua, saya harus mengingat. Dan gaji 125 itu kalau jauh 91 itu dibilang sedikit ya enggak, dibilang banyak ya enggak ya. Masih kalau sekarang 125 sama dengan UMR sekarang ya. Tapi saya bisa membiayai adik-adik saya sekolah, adik saya satu sekolah sampai selesai SMA. Lulus SMA dia keluar. Nah, saya sekarang ini dulu saya nol, enggak punya apa-apa, sampai saya tadi yang tanya menikah kan ya, menikah. Saya menikah tidak ada yang dibantu orang tua ya, biaya menikah saya enggak dibantu orang tua. Sepakat tadi yang bilang. Tapi kita harus yang namanya mau menikah itu ada yang namanya planning ya, ada rencana. Enggak ada sekarang pacaran sekarang nikah enggak. Ya. Kalau misalnya sekarang pacaran sekarang nikah, mungkin orang tuanya yang kaya ya kan. Tapi kalau saya orang nol yang enggak punya apa-apa, itu saya mempunyai rencana menikah. Jadi saat mau menikah, saat pertama pacaran, saya sekolah enggak pernah pacaran. Saya pacaran sama menjadi suami ya. Menjadi ya luar biasa ya. Karena saya dulu kalau sekolah saya intinya enggak mau pacaran. Kenapa? Saya orangnya suka jalan. Saya suka camping ya, kalau hari libur, sekolah libur sudah saya nggak ada di rumah, saya larinya ke gunung ya, saya orangnya camping ya. Iya itu, saya camping seperti itu. Jadi waktu sekolah pun, saya waktu mau camping itu nggak ada biaya orang tua. Saya uang saku itu 100 rupiah ya, 100 rupiah. Saya sekolahnya, teman-teman tahu dulu itu ada GT, apa sekarang itu ya? Dulu ada gedung biskup di depannya SMA 1 sebelah sana itu kan ada gedung biskup, sekarang ada ruko-ruko, jadi ruko-ruko. Saya di SMK, dulu PGRI, sekarang SMK apa itu yang di rel Sepur sana ya. Rumah saya di Usman Sadar. Saya dikasih 100 rupiah, dulu nggak ada yang namanya angkot, ya dulu nggak ada angkot. Tapi saya kalau mau camping, saya nggak jajan. Uang 100 itu buat jajan, saya nggak jajan. Saya, oh ini liburan, saya pasti camping. Nah kalau mau camping itu saya nggak jajan, uang sangunya dibawa, tapi saya bawa bekal dari rumah. Kan rumah mesti ada nasi kan, ya seperti itu. Nah dari kecil, dari awal, dari dini itu harus belajar yang namanya menabung. Nah sampai sekarang pun saya nol ya. Sekarang saya punya
rumah, nggak sombong nih tapi saya kasih tahu. Saya punya rumah 2, 3. Saya punya tanah 3, saya punya mobil 2. Dan itu bukan teman-teman tadi yang sampaikan prioritas ya. Tadi yang sampaikan, nggak bisa kita mau nabung sekarang, mau beli investasi yang beli rumah, itu harganya sudah naik, kita nggak bisa ya kan, kita nggak bisa. Saya punya rumah itu ambil KPR tadi, tapi hutang boleh, siapa yang nggak boleh hutang? Boleh hutang, tapi harus tahu kita punya uang berapa mau hutang, ya kan? Kalau kita nggak bisa hutang, kalau kita nggak bisa membayar, seperti sebenarnya kalau hutang itu dihitung 1/3 dari gaji, ya 1/3 dari gaji, itu 1/3 gaji kita itu bisa untuk biaya hutang. Tetapi kalau kita sudah nggak 1/3, wis nggak cukup 1/3, 1/2-nya aja nggak cukup, 1/1-nya nggak cukup, ya jangan hutang, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mau beli itu harus ada perencanaan. Segala sesuatu harus direncanakan, diprioritaskan, ya. Itu sih kesaksian saya. Saya bisa membiayai anak saya sekolah, ada 7 anak sekolah, 5 sudah kuliah, sudah selesai. Itu ya gaji. Dari gaji itu yang dulunya 1.125.000, kalau kita bekerja dengan tekun, ya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan integritas, mengandalkan Tuhan, maka bisa seperti saya. Ya, enggak sombong. Cuman Tuhan kasih saya luar biasa, ya. Tuhan kasih saya luar biasa. Ini untuk teman-teman ya, teman-teman anak-anak muda. Tadi yang bilang, saya masih baru kerja, Pak suami juga masih baru kerja. Saya suami istri kerja dengan gaji 125, saya punya anak dengan gaji kalau digabung itu gajinya cuma 250 sama saya 150, 300, 400 ya kan. Cukup, kalau dibilang cukup, kalau enggak bilang enggak cukup ya enggak cukup. Uang itu teman-teman tadi ya bilang, uang itu seperti apa? Air, ya seperti air. Kalau enggak percaya teman-teman penggenggam air, digenggam airnya, habis enggak kalau dalam genggaman itu? Habis, bocor sininya ya kan. Tapi air itu setetes-setetes. Teman-teman punya gelas aqua tuh, tetesi aja. Besok tak kasih sesendok. Besoknya lagi tak kasih sesendok. Penuhkah air itu di dalam gelas? Penuh, ya itu ya. Oke, sekarang masuk dalam firman. Nah, tema renungan kita pada malam hari ini dikasih tema oleh pemuda, yaitu uangku uangmu, uangku uangku. Ya. Kalau berbicara tentang uang, kalau kita berbicara tentang uang teman-teman ya, itu rasanya sensitif banget loh ya. Uang itu berbicara tentang uang itu sensitif. Ya, salah satu faktor permasalahan utama dalam keluarga, pacaran, bertemanan itu gara-gara uang. Ya, kita berbicara tentang uang itu bisa menjadi sensitif ya. Tadi bilang pacaran bisa putus, bisa gara-gara uang yang tidak sepakat, ya kan? Misalnya keluarga, pacaran, tunangan, yang mau nikah tadi yang sampaikan, mau nikah pun bisa putus karena apa? Tidak ada sepakatan karena uang, ya. Jadi uang itu sangat sensitif yang kalau kita bicarakan dan harus dibicarakan di awal, ya. Harus dibicarakan di awal. Masalah uang harus berbicara, harus terbuka. Kalau kita sudah menjadi pasangan. Kalau masih tadi yang bilang monyet-monyetan, ya jangan terbuka. Kalau monyet itu biasanya nggak punya uang ya, dapat uang jajan kan. Kalau monyet ya pisang aja dikasih, ya kan. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah serius ya, sudah serius. Nah, kalau sudah serius itu ya lakukan. Apapun kita utarakan. Masalah uang harus dibicarakan di depan. Jangan ada berbicara uang tentang uang di belakang. Ya, kalau kita bicara tentang uang di belakang hancur. Ya, karena uang tadi itu, uang itu bisa menjadi berkat, uang itu bisa menjadi celaka, ya. Oke, di Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20 dibaca. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal mau memboroskannya. Ya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang yang bijak, ya.
Ada banyak keluarga Kristen atau anak-anak muda-mudi yang mengalami masalah tentang keuangan, ya. Banyak masalah tentang keuangan. Ternyata masalahnya adalah satu, yaitu ketidakmampuan di dalam mengelola keuangan, ya. Dalam mengelola keuangan kalau nggak mampu, bisa, kalau kita punya uang tidak bijaksana juga bisa hancur, ya. Oleh sebab itu belajar mengelola keuangan dengan bijaksana harus dimulai sejak dini, sejak masa muda. Tadi yang saya sampaikan, saya mau camping, saya nggak pernah meminta orang tua karena orang tua juga saya pas-pasan. Ya kalau kamu mau camping ya kamu harus punya uang. Saya pasti semuanya, yang sekolah-sekolah pasti kasih uang jajan nggak? Pasti kasih uang jajan, ya kan? Kuliah kasih uang jajan, ya semuanya kasih uang jajan. Nah, saat kalian mempunyai keinginan, ya, tadi itu ya kalau uang dipegang kayak air ya. Kalau teman-teman mau punya keinginan, wah kalau libur saya mau ini. Nah sama dengan tadi, kalau mau beli HP, mau yang bagus, bagaimana? Ya kalau kita ini ya harus nabung, disisihkan. Ya, kalau ada keinginan itu disisihkan. Makanya harus belajar dari muda, belajar dari awal, mulai dini, ya. Mulai anak-anak, saya punya anak-anak sekolah, waktu sekolah itu saya kalau mau sekolah mereka, saya kasih uang untuk ditabung. Mereka sekolah untuk biaya sendiri, ya saya kasih tabung. Masukkan di sekolahan biasanya kalau sekolah-sekolah playgroup itu kan ada tabungan di sekolahan. Saya kasih setiap hari 5.000 buat nabung. Nanti 2 tahun lulus setelah playgroup, uangnya dipakai untuk masuk ke TK. Saya kasih, ya ini tips. Ini ibu-ibu muda, semua yang nantinya suatu saat akan berumah tangga, ini tips. Ya ini saya alami, saya akan nyampaikan saya alami dan itu terbukti ya. Tadi yang bilang, kalau misalnya menyiapkan, menabung untuk anak-anak, untuk masa tua, banyak tadi yang digitnya kalau nggak nyampe gimana? Ya dari kecil, digit dari kecil. Setiap hari saya kasih uang 5.000, sampai sekarang anak kembar saya yang masih sekolah SD itu saya kasih. Saya kasih jajan, kalau sekarang, kalau dulu 5.000 gede, kalau sekarang 5.000 kecil, makanan, snack aja 5.000. Dia bilang, Mi mau nabung gimana kalau dikasih 5.000? Oke saya kasih 10.000. 5.000 ditabung, 5.000 jajan. Itu anak saya sekolah TK, playgroup ya, playgroup kasih tabung untuk biaya apa? Masuk ke TK. TK saya kasih tabung 2 tahun untuk masuk apa? SD. SD saya kasih setiap harinya nabung sampai 6 tahun, bisa untuk sekolah SMP. SMP 3 tahun, kan nominalnya lain lagi. Kan anak SD dikasih sama SMP kan beda biaya, uang sangunya ya. Kasih lagi untuk biaya Pak SMA. Baru kuliah saya yang membiayai. Teman-teman itu yang untuk belajar ya. Kita belum belajar yang namanya proses mengelola keuangan saat kita menjalin relasi ya. Siapa relasi kita? Kalau masih sekolah ya teman. Ya, teman-teman. Ada yang kalau sudah kuliah, sudah bekerja, berpacaran, bertunangan, bahkan pernikahan ya. Itulah yang menjadi relasi kita. Besar atau kecil ya, pendapatan kita memerlukan yang namanya kecermatan. Kecermatan dalam mengelola uang. Ya, mengelola uang. Jika tidak ya, sewaktu-waktu kita akan mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Tadi itu. Kalau kita pegang uang, tadi yang bilang, kalau saya nabung ke bank, lama-lama habis. Iya, dipotong biaya administrasi, ya kan. Bunganya kecil, ya. Nabungnya 100.000, ya habis. Ya kan. Kalau kalian nabung di bank itu untuk yang namanya cari, kalau anak teman-teman sekolah tadi yang sampaikan, sekarang ini pemerintah sudah menganjurkan, mengarahkan untuk nabung, ayo ke bank ya, untuk melatih menabung. Nah itu ada pemerintah menyediakan tabungan untuk anak-anak tanpa biaya. Nah di situ dipakai, bahkan tabungan minimalnya ya, tabungan minimal berapa? 10.000 ya. Kalau teman-teman 10.000 dikasih sangu 10.000 per hari, nah uang sangu ya, benar ya, uang jajan 10.000. Bisa disisihkan 2.000 aja taruh di celengan. Nanti banyak masukkan ke bank. Ya. Itu cara berpikir ya. Besar kecilnya itu tidak menjadi ini. Ingat ya, kemampuan kita
Dalam mengelola uang itu akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita atas kekayaan kita, kekayaan Tuhan ya. Tuhan memberikan cara bagaimana kita mengelola. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seringkali ya setelah mengembalikan, kita kan tadi bilang, kalau sudah gajian, 10%-nya untuk Tuhan. Untuk kita berapa persen? Kalau 10% untuk Tuhan, untuk kita berapa persen? 90%. Wah, saya sudah kok, kewajiban saya sudah 10% itu untuk Tuhan kan. 90 masih banyak 90. 90% banyak loh ya. Banyak apa sedikit? Banyak. Nah, karena merasa 90% itu untuk kita, ya tadi kalau tidak bijaksana, kita habiskan. Kita beli apa? Ya, kita ingin apa kita beli. Kita ingin apa kita beli, ya. Sehingga saat kita terima 90 ya habis uangnya, ya. Sesungguhnya uang yang kita miliki itu sepenuhnya ada milik Tuhan ya, bukan milik kita. Sedangkan kita ini hanya bendaharanya Tuhan ya. Kita ini bendaharanya Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan, yang sekolah dikasih uang jajan, yang bekerja dikasih uang dikasih gaji. Ya kita ini bendaharanya Tuhan. Bagaimana kita mengelola uang? Bagaimana Tuhan mempercayakan kita? Bagaimana kita memakai uang yang benar ya. Ketidakmengertian inilah yang seringkali mendorong orang Kristen menjalani hidup yang boros. Ya. Anak-anak Tuhan hidup yang boros, gak paham, tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Di dalam firman Tuhan, kita buka lagi di dalam Lukas 16 ayat 10-11. Perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia, dan kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa yang mau percaya ya? Gak ada yang percaya. Yang penting bukan seberapa banyak uang kita yang miliki, ya, atau seberapa besar penghasilan kita, ya, seberapa banyak gaji kita, seberapa besar orang tua kita mengasih uang jajan, ya. Tetapi seberapa bijak kita mengendalikan yang namanya pengeluaran. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan di tengah-tengah proses realisasi tadi yang pertama yaitu sejak awal, sejak dini, sejak awal kita memprioritaskan skala prioritas mana yang harus kita prioritaskan. Ya. Inginnya tadi ideal, berapa persen tadi? 10% untuk Tuhan, terus 40% untuk tagihan-tagihan. Banyak 40% ya, ada sepertiga aja cukup sebenarnya ya. Terus berarti banyak untuk tagihan, pembayaran tagihan ya 40%. Terus 30% untuk kita ini ya, gimana gitu ya. Nah teman-teman belajar sejak awal itu membutuhkan kita prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan? Apa yang harus kita dulukan? Ya, kalau belum punya anak misalnya, sudah rumah tangga belum punya anak, panjang. Oh, masih bertahun-tahun, ya, masih bertahun-tahun, masih awal. Kalau namanya baru nikah itu awal, belum ada tanggung jawab apa-apa, ya, belum ada tanggung jawab pengeluaran untuk anak belum. Ya, itu disiapkan, disisihkan untuk persiapan anak, ya. Nah, yang kedua yaitu belajar secara rasional dan mengetahui kapasitasnya. Waspada dengan kemudahan-kemudahan tadi, sedikit-sedikit, oh buka. Ada apa ya di Shopee 10-10, tengah malam di ini ya, oh ya 11-11 ya, diikutin. Itu kan acaranya gitu sampai tengah-tengah malam kan, dibelani ya. Badan kita juga nggak tahu itu penting atau enggak penting, ya. Itu hindari, harus bijaksana. Yang ketiga itu belajar untuk mencukupkan diri, ya. Kalau yang namanya cukup diri, kalau namanya orang itu nggak ada yang cukup, benar nggak? Saya ingat saya gaji 125 cukup, saya sekarang gajinya 40 juta cukup. Benar enggak? Saya kasih gaji 50 juta ya cukup. Ya. Enggak ada puasnya. Ya. Yang terakhir yaitu tetap giat bekerja dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan gajinya segini, aku tak pindah lagi. Banyak pindah. Ya nol lagi, sama kayak bensin ya,
dimulai dari nol. Nanti lagi dimulai dari nol. Kapan yang mau penuhnya? Ya kan, kalau teman-teman pindah. Nah, pekerjaan itu, lo kan bisa Bu mencari yang lebih baik, boleh. Mencari lebih baik boleh, ya. Tetapi tadi namanya orang, tidak ada yang puas. Tidak ada yang puas, ya. Tekunin apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan baik, hasilnya luar biasa. Saya dari nol. Saya tadi dari apa? Teller. Saya kerja dari teller. Saya lulusan SMA. Saya kerja jadi teller. Sekarang posisi saya jadi kepala operasional, ya. Nah, teman-teman, tanda orang Kristen tidak dapat mengelola uangnya dengan baik, yaitu bergaya hidup konsumtif, ya. HP-nya baru loh, sekarang musim dirubah. Nah, sudah enggak kerja, sekolah, HP-nya minta yang baru. Teman-teman, kalau misalnya, Bu, kan boleh Bu, kalau untuk kepentingan, tadi itu ya, kalau kita enggak penting, buat apa kita cari yang baru? Yang penting bisa untuk call, WA, sekarang kan WA, ya kan. Bu, tapi enggak bisa, enggak mensupport. Tujuan kita apa dulu? Kalau memang untuk kerja, teman-teman percaya enggak? Saya HP itu ya paling murah ele-elean. Karena sekarang ini sedikit-sedikit pakai aplikasi, dikit-dikit aplikasi, mau enggak mau ikut berubah. Itu boleh, karena kebutuhan. Tapi lihat juga, kalau misalnya enggak cukup masa mau ganti? Ya enggak juga, ya. Kalau memang itu untuk kerja, kenapa enggak? Kan menghasilkan uang juga, ya. Sama, yang konsumtif itu mobil. Nah, tadi yang bilang, kalau enggak utang enggak bisa, iya. Tapi kalau uangnya enggak cukup, masa kita maksakan hutang? Ya naik Gojek, saya ke sini naik Gojek. Ya. Sekarang gampang kok hidup. Ya, hidup gampang. Teman-teman kalau tahu kalau ke Jepang, ke Korea, itu mereka itu lebih banyak jalan daripada mereka naik mobil, naik motor, enggak. Mereka lebih baik jalan. Dan itu saya bukan hanya di film-film Korea atau enggak, memang itu kenyataan. Saya sudah ke sana 10 hari, itu memang betul. Orang sana tidak ada yang menggunakan. Mereka suka menggunakan transportasi umum daripada dia transportasi pribadi. Makanya embongnya enggak macet. Ya. Bener enggak? Di sini percaya enggak, saya ditarget harus penjualan mobil segini. Yang mana enggak macet, harus macet, ya. Jadi jangan mengeluh kalau kita macet. Lapar mata juga, cewek-cewek. Cowok ada juga kok yang lapar mata. Bener ya? Sekarang enggak cewek cowok itu sama, ya. Cewek cowok sama sekarang, enggak ada bedanya. Iya kan? Bener enggak? Kalau dulu cewek pakai motor trail gitu, wih, sekarang biasa. Iya kan? Cewek cowok biasa kok, sekarang sama aja. Nah, lapar mata ya. Sebenarnya enggak pingin karena ngelihat, iku kok api ya tadi ya, lihat yang kecil-kecil. Oh iya, saya itu orangnya lapar mata. Saya enggak bisa membedakan itu saya perlu atau enggak. Kalau saya senang saya beli. Cuman perjitihan ya, Tuhan kasih sempurna, pasangan yang sempurna. Pasangan saya selalu memberikan saya rem, tutup mata. Itu yang namanya pasangan. Saling mengingat. Kalau kita pasangan sama, itu enggak akan berjalan dengan baik. Pasangan itu pasti enggak sama. Tumbuh sama tutup itu sama enggak besarnya? Tumbuh itu. Tahu tumbuh ya? Apa tumbuh itu? Ini kalau berkat-berkat tuh, kan ada tumbuh itu. Nah, tutupnya sama bawah sama atas itu enggak sama. Tapi saling melengkapi, ya. Itulah. Kalau kita jalan ke mall tadi, ya jalan ke mall, sing dilihat sel. Tadi saya gini, Bu, gak ikut ke Atom ta? Enggak, saya persiapan. Puji Tuhan kok saya persiapan. Kalau enggak persiapan saya berangkat ke mall. ada diskon Bu banyak. Itu. Kadang kita enggak penting. Kalau kita mau beli baju saya 2 lemari itu baju saya semuanya. Saya kos bawa 1 koper, saya pindah kamar 3 koper. Bayangin. Ya, itu penting enggak penting kan? Ya. Karena saya kenapa? Saya beli baju karena saya setiap hari seragam, enggak pakai seragam, saya harus pakai baju ganti-ganti. Kadang saya suka, apalagi kalau sudah difoto, kayaknya aku pernah pakai itu di foto deh. Masa pakai itu lagi? Nah, ya itu yang kadang membuat wanita. Tapi sekarang sama aja, cowok juga sama ya. Enggak mau salah ya. Pertimbangkan kalau kita mau beli apa-apa, pertimbangkan. Ingat ya, gaya hidup. Ingat gaya hidup ya. Teman-teman, untuk mengakhiri renungan kita, saya selalu mengingatkan, kalau teman-teman tidak ingin disebut orang bebal
atur keuangan dengan baik dan jangan boros. Setiap uang yang Tuhan beri, kita dipercayakan Tuhan sebagai bendaharanya. Kita harus berdoa, hikmat, bijaksana untuk memberikan, mengelola uang. Kita punya tugas, anak yang bekerja, tadi yang bilang, tidak ada tanggung jawab. Tapi ada yang namanya tanggung jawab orang tua. Ya kalau kita sudah bekerja, belum rumah tangga, boleh kasih orang tua. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, apakah kita boleh kasih orang tua? Berdua harus dibaca, berdua harus dibahas, ya. Karena itu sudah menjadi satu, Tuhan yang menyatukan. Demikian renungan firman Tuhan, biarlah setiap renungan yang disampaikan Tuhan yang berbicara pada kita boleh menjadi berkat buat kita. Kita dimampukan, diberikan hikmat, diberikan bijaksana untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bendahara. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami, anak-anak muda GKT, kami percaya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat dan bijaksana dalam pengelolaan uang yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Engkau memberkati anak-anak muda-mudi yang saat ini mereka boleh mendengar dan biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kasih, diberikan Tuhan hikmat, diberikan bijaksana dalam terus mengelola keuangan sehingga tidak pernah yang namanya terbulat, tidak pernah yang namanya kebulet hutang, tidak pernah yang namanya kejatuhan, kekurangan. Kami percaya Tuhan malam ini Engkau memberikan kesadaran bagi kami. Hamba juga bersyukur karena Engkau telah pakai hamba-Mu dalam segala persiapan, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Iya, terima kasih ya sekali lagi untuk Ibu Titin dan juga Aprilia dan Ibu Jose ya. Tadi luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saja sekali lagi kita semua boleh sama-sama berdiri. Dan kita boleh berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, di dalam ibadah pemuda saat malam hari ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami percaya boleh beroleh berkat, boleh beroleh penguatan dalam setiap apa yang kami peroleh saat malam hari ini ya Tuhan. Baik setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami percaya, kami yakin semua boleh naik dan layak hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. Bahkan melalui talk show dan pemberitaan firman Tuhan saat malam hari ini, kami juga percaya, kami yakin semua hal yang kami dengar dan kami pelajari boleh terus mendewasakan kami ya Tuhan. Bahkan semakin memberikan kami pengertian-pengertian untuk kami lebih fokus lagi ya Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar atas setiap berkat yang sudah Engkau nyatakan, berkat yang sudah Engkau percayakan atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya di dalam masa muda kami boleh terus hidup dalam pengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Dan saat malam hari ini kami juga berdoa buat setiap narasumber, pembicara yang sudah terlibat di dalam ibadah pemuda saat malam hari ini ya Tuhan. Kami yakin satu persatu Tuhan boleh terus jamah mereka, Tuhan boleh terus pimpin mereka, baik di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam setiap pelayanannya. Kami juga percaya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Dan di atas segalanya kami percaya setiap kami semua juga pada akhirnya beroleh berkat kekuatan ya Tuhan dari setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Dan kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang saat malam hari ini juga terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga jamah, Tuhan boleh pimpin, bahkan hari lepas hari Tuhan juga terus boleh tambahkan talenta atas setiap mereka, sehingga mereka boleh terus bersehati Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu tempat ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, bahkan di jam-jam ibadah selanjutnya kami juga percaya Tuhan pasti akan himpunkan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama hadir di ibadah pemuda ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saat malam hari ini kita pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat malam hari ini, sampai Maranatha, Tuhan membawa kita ke surganya yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa,
Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas.